Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran PJOK. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 9, jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Cedera adalah keadaan di mana tubuh tidak dalam kondisi yang optimal karena ada bagian-bagian tertentu dari tubuh yang mengalami gangguan. Gangguan ini misalnya berhubungan dengan otot atau organ tubuh, misal pada tangan, kaki, dan bagian tubuh yang lain. Cedera olahraga adalah rasa sakit yang ditimbulkan karena olahraga, sehingga dapat menimbulkan cacat, luka, dan rusak pada otot atau sendi, serta bagian lain dari tubuh. Cedera pada saat melakukan olahraga sering terjadi ketika seorang tidak melakukan tahapan olahraga yang benar. Pada saat olahraga atau bermain, kita harus hati-hati agar tidak terjadi salah gerakan yang mengakibatkan cedera. Ada dua jenis cedera saat berolahraga, yaitu cedera ringan dan cedera berat. Cedera ringan yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhannya sebentar, sedangkan cedera yang berat yaitu cedera yang membutuhkan waktu penyembuhan cukup lama dibandingkan dengan cedera ringan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan cedera ketika berolahraga. Yang pertama, sarana olahraga yang kurang memadai. Yang kedua, kelalaian guru atau peserta didik. Yang ketiga, keadaan fisik peserta didik. Yang keempat, kurangnya pengetahuan akan gerakan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, latihan yang berlebihan. Ada beberapa cedera yang sering terjadi saat olahraga. Yang pertama, cedera lutut. Sekitar 55% cedera akibat aktivitas olahraga berupa cedera lutut. Cedera lutut banyak terjadi pada sendi dan tulang rawan atau retak, termasuk sakit dan nyeri yang terkait dengan tempurung lutut. Resiko tinggi terjadinya cedera lutut adalah pada pelari, perenang, pesepak bola, pembasket, pemain voli, dan atlet cabang atletik. Cara penjagaan cedera lutut adalah dengan menggunakan sepatu khusus dengan sol lembut dan ganti sol secara teratur. Pilihlah sepatu sesuai jenis olahraga yang mampu menopang berat badan tubuh. Istirahatkan kaki dalam jangka tertentu minimal 2 kali 24 jam untuk mencegah beban berlebihan pada anggota tubuh. Jika lutut cedera, kompreslah menggunakan es selama 20 menit untuk menghindari peradangan. Cedera yang kedua yaitu cedera bahu. Sebanyak 20% cedera karena olahraga terjadi pada bahu, termasuk akibat salah posisi, salah urat, atau ketegangan otot. Olahraga yang rentan menimbulkan cedera ini yaitu tenis, renang, angkat beban, baseball, dan voli. Penyebab cedera bahu ini adalah karena aktivitas berlebihan dan gerakan yang salah di daerah bahu sehingga mengenai tendon atau urat. Cara penjagaan cedera bahu ini untuk olahraga yang rentan benturan misalnya baseball adalah dengan menggunakan pelindung khusus. Cedera yang ketiga yaitu cedera otot pergelangan kaki. Cedera otot ini sering terjadi pada pesepak bola, pemain hoki, pembasket, dan pemain voli karena pergerakannya seperti melompat, berlari, dan berhenti mendadak menyebabkan tendon terjepit. Cara pencegahannya, cedera otot pergelangan kaki ini dapat dilakukan dengan memperkuat pergelangan kaki. Caranya dengan melakukan latihan naik turun tangga atau berolahraga sejenisnya. Cedera yang keempat yaitu cedera siku. 7% cedera pada siku terjadi karena olahraga seperti golf dan tenis. Penyebabnya karena beban berlebihan dan terus-menerus menggunakan siku sebagai tumpuan. Pencegahan cedera pada siku adalah dengan melakukan latihan daerah lengan, misalnya memutar perlahan pergelangan tangan. Cedera yang kelima yaitu salah urat. Cedera ini timbul karena salah gerakan atau kelelahan pada tendon akibat aktivitas yang berlebihan. Cedera salah urat ini sering dialami oleh atlet lari dan atlet lompat. Cara mencegahnya dengan melakukan peregangan yang cukup dan menghindari gerakan menarik otot secara tiba-tiba. Cedera yang keenam yaitu memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya diakibatkan oleh benturan atau pukulannya pada kulit. Memar ini menimbulkan darah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Cedera yang ketujuh yaitu patah tulang. Patah tulang adalah suatu keadaan di mana tulang ataupun tulang rawan mengalami keretakan, pecah, atau patah. Penderita patah tulang harus segera ditangani oleh tenaga medis.
Posisi tulang yang patah harus segera dikembalikan pada posisi semula dalam waktu kurang lebih 15 menit sebelum terjadi respon peradangan jaringan lunak. Cedera yang ke-8 yaitu kram otot. Kram otot adalah kontraksi terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. Penyebab kram adalah otot yang terlalu lelah, kurangnya pemanasan, serta peregangan, adanya gangguan sirkulasi darah yang menuju ke otot sehingga menimbulkan kejang. Cara pencegahannya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan latihan peregangan yang cukup sebelum dan sesudah berolahraga. Hindari berlatih saat tubuh terasa lelah. Jangan berolahraga dulu sebelum benar-benar pulih dari cedera ini. Cedera yang ke-9 yaitu pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari pukulan atau terjatuh. Gangguan pendarahan yang berat dapat menimbulkan gangguan sirkulasi sampai menimbulkan shock atau gangguan kesadaran. Cedera yang ke-10 yaitu kehilangan kesadaran atau pingsan. Pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat, disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Penyebab terjadinya pingsan atau kehilangan kesadaran aktivitas fisik yang berat sehingga menyebabkan kurangnya oksigen sementara, aliran darah atau tekanan darah yang menurun karena pendarahan berat, karena jatuh atau benturan. Sebelum Bapak mengakhiri video pembelajaran kali ini, Bapak akan memberi kalian tugas. Tugas kalian hari ini kerjakan halaman 147, ayo jawab pertanyaan 9.1. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.